Dulu Depok itu di, dipimpin oleh Pak Badrul Kamal, seorang birokrat. Mohon maaf, APBD kita cuma sampai pernah 200 juta, 200 miliar. Lihat jalan Juanda, mampu dibangun. Lihat RSUD, mampu dibangun. Lihat kantor pemerintah, kantor DPRD, itu zamannya Badrul Kamal. Hanya APBD 235 miliar atau 250 miliar pada saat itu yang paling besar selama APBD. Sekarang 4,2 triliun. Persoalan bertambah. Ini kan menjadi momok buat kita. Jadi politik itu kan dinamis setiap saat. Saya ada di dalamnya kemarin. Pertama yang saya lihat siapa? Pak Idris itu ngaku sama saya bukan PKS, catat itu di dalam. Dia ngaku bukan PKS, hari ini dia ngaku PKS, saya kaget. Iya, saya bawa ke pusat, ketemu dengan orang DPP Andi Arief, dia juga mengatakan saya bukan PKS. Tolong dicatat ya. Catat baik-baik. Sama kita ngomong bukan PKS. Bukan berarti dia PKS kita nyesel, bukan. Ya dong. Tapi ternyata prosesnya pun lambat juga pembangunan, kurang menang, kurang ada dampak. Maka saat ini saya bersama teman-teman punya konsep yang sama. Kalau kemarin cuma sama Pak Idris saya punya konsep dengan P3 doang. Jujur aja, kita nggak pernah diajak diskusi sama Idris ya. Hari ini kita semua ketua partai kita bicara. Makanya dengan satu kesepakatan, siapa yang kita mengusung yang punya kemampuan ke depan. Masa iya kita kunjungan kerja ke semua wilayah, jalan satu arah banyak benar. Depok mana ada? Kenyamanan sudah tidak ada bertransportasi. Ini kalau kita biarkan ini menjadi persoalan, makanya kita sepakat harus ada perubahan. Loh, sampah, emang ngapain? 1.200 ton per hari kapasitas produksi sampah. Ini kalau nggak cepet-cepet ditangani dengan maksimal ini persoalan. Maka artinya bukan kita benci, bukan. Tapi hari ini kita ingin ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi tolong dicatat sama wartawan. Berarti dibohongi ya Bang ya? Bukan dibohongi, saya nggak merasa dibohongi. Artinya dia mengaku bukan PKS, hari ini dia mengaku PKS, ya nggak apa-apa juga tuh hak dia. Kita hargai, cuma saya kaget. Sebagai partai yang mengusung, karena jabatan dia habis 2025 loh. Harusnya dia jangan ngaku dulu, nanti setelah 2025. Apa sih Bang pengaruhnya dia ngaku PKS? Belum habis masa jabatannya. Bang, apa pengaruhnya Bang buat Demokrat ketika identitas itu dibuka oleh Idris? Tidak ada pengaruh, tapi ya namanya etika, ya dong. Dan saya berharap juga di dalam forum ini, pilkada ini dia nggak boleh cawe-cawe Pak Wali Kota. Pak Jokowi aja dimarahin kemarin. Nggak boleh wali kota nggak boleh cawe-cawe di pilkada ini. Dia harus netral, ya kan? Karena jabatan dia sebagai wali kota bukan hanya satu partai yang mendukung tiga, P3, PKS sama Demokrat. Selesaikan dulu sampai 2025 masa dukungan kita. Nah, baru dia boleh di mana? Itulah ya. Saya kecewa dalam arti gini, bahwa dia secara kelembagaan dia sudah berhadapan dengan kita. Saya sebagai ketua partai dan juga saya sudah bawa ke DPP. Pada saat itu dia mengatakan bahwa saya bukan PKS. Non partisan. Dia bukan PKS, dia profesional. Dia profesional. Artinya dia PKS pun nggak apa-apa buat kita. Tapi pada saat itu, ya kan sekarang dia bicara begini kan saya kaget. Ini kan masa kampanye sebetulnya, masa-masa apa namanya untuk pilkada. Harusnya, ya kan, dia sebetulnya juga harus menghargai kita sebagai partai pendukung P3 dan Demokrat. Harusnya dia ngomong, saya ini, ya kan, diusung oleh Partai Demokrat, P3 dan PKS. Itu lebih baik kan di publiknya bagus. Nah ini saya kader PKS loh. Jangan bicara nggak sakit hati Pak. Di politik itu biasa yang seperti ini. Hanya ya kita berharap dia selesaikanlah masa tugasnya dia. Dan saya berharap sebagai partai pengusung, jangan lagi dia cawe-cawe lah di pilkada ini. Dia betul-betul sebagai, karena udah 2 periode. Pak Edi sudah 2 periode menjadi seorang good father lah. Sebagai betul-betul orang yang memang berjiwa besar, ya kan, untuk mendukung siapapun
yang mau mencalonkan di Kota Depok ini. Jadi jangan berpihak atau cawe-cawe. Bang, pembangunan dari era PKS seperti apa Bang kalau melihat? Ya sebenarnya bukan pembangunan PKS, Pak. Enak banget PKS punya pembangunan. Pembangunan di pemerintahan ini tentu bukan hanya satu partai, termasuk kita di dalamnya kan juga pengusung. Artinya seluruh masyarakat juga terlibat dalam pembangunan ini. Dan saya pikir pasti banyak yang kurang. Nah inilah yang perlu diperbaiki ke depan untuk lebih baik lagi. Jujur Pak, masalah transportasi saja. Ini runyam kita. Coba sampai sekarang berapa banyak pertumbuhan pembangunan perumahan di Kota Depok. Kenapa? Karena jalan-jalannya sarana dari pusat tidak ada seperti jalan tol. Ini ke depan di wilayah timur dan barat ini akan banyak lagi perkembangan perumahan. Artinya transportasi juga ini akan bertambah banyak. Ini kalau nggak ditelaah lebih jauh ini jadi persoalan. Pemerintah harus punya bangun jalan-jalan baru. Bukan hanya Sawangan saja, harus mampu jalan-jalan baru. Lihat di daerah-daerah lain. Saya ke Jogja, saya ke Magelang aja, jalan sepanjang sekian kilo, itu satu arah. Nyaman sekali, itu di daerah. Masa di Kota Depok nggak bisa? Jadi figur Elsa bisa menangani itu. Kalau bicara, kan kalau pemerintah juga nggak bisa sendiri. Tapi harapan kita, SS ini kan seorang birokrasi Pak. Dia punya kemampuan dan memang dia juga lulusan STPDN Pak. Sekolah tinggi pemerintah daerah. Dia dari bawah, dia sudah hafal sebagai birokrasi apa konsepnya ke depan. Ya kan, paling tidak dia punya dasar itu. Ya kita berharap dia harus mampu tentu bersama-sama dengan kita. Rekomendasi dari DPC Demokrat akan dibawa Bukan DPC rekomendasi. Itu kalau rekomendasi dari DPC sudah kita bawa ke pusat. Bang, kalau terkait Sudah. koalisi ini Bang, Sudah kita bawa ke pusat. Bang, koalisi ini kan sebelum dibentuk pernah komunikasi ke Golkar atau PKS sendiri itu sampai sekarang mentah itu masih atau Enggak, dari kita PKS belum, nggak? kita nggak ada. Ada. Kita belum ada di luar PKS dengan Golkar, kita belum ada. Oh, nggak ada komunikasi. Khusus untuk pilkada belum ada komunikasi. Yang kita komunikasi hanya ini aja. Kenapa Bang nggak ke dua partai itu? Ya nggak tahu saya. Mereka yang nggak mau ikut Iya, atau gimana? ya saya nggak ngerti. Tanya mereka lah. Kalau dari abang udah sempat komunikasi mengajukan untuk rapat atau Enggak, membahas? saya diundang rapat oleh teman-teman, ya kita datang berkali-kali. Yang ini aja yang datang gitu. Ya, mungkin itu juga diundang tapi nggak datang kan, bisa saja, kita nggak tahu. Dan saya kan tidak mau mencampuri urusan partai lain. Tapi tadi bahasanya bisa menambah katanya ini koalisi. Ya sangat bisa. Kemungkinan ya. Ya bisa lah. Seperti partai-partai non parlemen juga ini bentar lagi juga akan hadir di Gelora. Partai Perindo, Hanura ini bakal hadir di kita. Ini hanya baru calon aja Bang ya, calon wali kota Bang ya. Deklarasi konsep 6 partai ke depan untuk seperti apa, visi-misinya. Bang Edi, kalau dari pihak ASN sendiri kan statusnya masih ASN. Iya, ASN. Ada kepastian kapan dia keluar dari ASN? Iya. Biar lebih fokus Kalau bicara undang-undang kan dia harus keluar. enggak dong, definitif dulu dia menjadi calon Pak. Setelah daftar definitif calon baru dia keluar. Tapi udah dapat kepastian bahwasanya dia bakal keluar dan mencalonkan. Ya pastilah Pak. Kalau enggak ngapain kita bawa-bawa ke pusat? Udah pastilah. Kalau untuk waktunya sendiri belum ada pembicaraan. Waktunya Untuk totalitas. kita serahkan kepada SS untuk mencari wakilnya Udah yang terbaik. nama-nama udah mengerucut belum sih kita? Mungkin salah satunya di Sitorus nanti. Tahu? Ya mungkin kan? Amin. Kok Udah. mengabaikan